Dan hari ini saya baca ada aksi di Magelang. Magelang itu kan pusatnya pelatihan militer ya, Akmil di sana. Ada dukungan aksi untuk mendukung 8 poin pernyataan dari Purnawirawan TNI ini. Namun sayang Wiranto selaku staf khusus di bidang politik dan keamanan justru seolah-olah menganggap aspirasi Purnawirawan Jenderal itu aspirasi biasa, tak penting, bahkan menuduh dalam tanda petik ya. Itu bikin gaduh karena dia berbicara tentang narasi pentingnya kita menjaga stabilitas karena kita sedang menghadapi banyak masalah begitu. Seolah-olah kan jangan tambah masalah dengan gaduh itu. Harusnya kalau kita sadar negara kita sedang banyak masalah agar stabil gitu. Salah satunya untuk menstabilkan negara kita dan menghindari banyak masalah ya dimakzulkan Gibran gitu, itu akan menstabilkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua dari berbagai channel, ada Akad Channel, ada Mimbar Tube, ada Realita TV. Semuanya ya. Kemudian ada semuanya ya, anti oligarki juga hadir di sini. Bersama kita ada Bung Ahmad Qazinuddin dan kita hari ini dapat kabar yang sangat mengejutkan. Terkait dengan 8 pernyataan dari Purnawirawan TNI yang dibacakan sekitar 2 minggu yang lalu. Hari-hari ini mulai ada dampaknya ya. Betul. Diamplifikasi oleh media-media nasional ya. Iya. Khususnya satu poin yaitu tentang pemakzulan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Joko Widodo. Wakil Presiden Prabowo Subianto. Meskipun kemarin ada pernyataan dari Bapak Wiranto ini akan ditampung katanya. Cuman ditampung doang. Cuman ditampung doang. Nah ini pertanyaan pentingnya adalah mungkinkah Bang Ahmad Qazinuddin Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden termuda di Republik ini bisa dimakzulkan dengan sistem politik yang ada sekarang? Silakan Bang Ahmad Qazinuddin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau pertanyaannya sederhana mungkin apa tidak, ya jawabannya juga sederhana. Gimana? Ya pasti, bukan hanya mungkin atau tidak, pasti gitu. Kenapa? Ada 2 pendekatan. Pertama, realitas sejarah. Pemakzulan itu lazim terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di negara kita. Sejarah pemakzulan itu di negara kita setidaknya ada 2 presiden yang dimakzulkan. Pertama Presiden Soeharto, yang kedua Presiden Abdurrahman Wahid. Nah memang kalau kita bicara sejarah wapres itu yang belum ya. Rata-rata pemakzulan itu terhadap presiden. Wapresnya gantiin justru ya. Kedua, secara norma dalam konstitusi itu presiden termasuk wakil presiden itu memang bisa berhenti di tengah jalan. Bisa karena dia meninggal dunia. Bisa juga karena dia berhalangan tetap, misalkan kena stroke gitu kan. Termasuk bisa karena diberhentikan. Atau dalam bahasa ketatanegaraan lazim disebut dimakzulkan begitu. Ada gambar menarik. Pokoknya udahlah biarin ya. Ya, jadi karena itu ya biasa saja dalam politik itu proses pemakzulan itu gitu. Karena itu saya lihat apa yang disampaikan oleh Purnawirawan prajurit TNI yang meminta 8 poin, di antaranya 1 poinnya adalah untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka, itu aspirasi yang wajar dan secara konstitusi itu konstitusional. Dan praktiknya atau presidennya sudah pernah ada. Bedanya untuk wapres memang belum. Mungkin ini yang akan menjadi sejarah pertama wapres dimakzulkan tanpa satu paket dengan presidennya begitu. Biasanya kan kalau yang dimakzulkan itu adalah presidennya, dan secara otomatis wapres naik tahta menjadi presiden karena konstitusi mengatur demikian. Itu tentang mungkin atau tidaknya. Yang kedua tentang mekanisme. Ya, mekanismenya. Kalau mekanisme itu kan terbagi jadi 2 gitu. Ada mekanisme konstitusional. Yang kedua mekanisme ekstra konstitusi. Kalau kita bicara mekanisme konstitusi, meskipun ada jalan tapi rasanya mustahil. Karena pemakzulan presiden dan atau wakil presiden itu baru bisa diproses ketika ada usulan dari DPR dulu. Jadi ada proses politik di DPR, mereka kemudian punya hak namanya hak menyatakan pendapat, HMP ya. Dan hak menyatakan pendapat itu
harus menghasilkan pendapat bahwa Wapres sudah melanggar konstitusi, yang dengan itu Wapres bisa dimakzulkan. Nah, setelah HMP keluar dari DPR, baru masuk ke MK, diadili oleh MK. Setelah MK mengabulkan pemakzulan yang diajukan oleh DPR melalui HMP tadi, tindak lanjutnya kan ke MK ya, balik lagi ke MPR. Nah, ke MPR baru dilakukan sidang paripurna dengan agenda utama memakzulkan wakil presiden, termasuk memilih wapres pengganti. Itu mekanisme konstitusi. Nah, kalau kita bicara konstitusi yang diatur dalam pasal-pasal konstitusi, ya mungkin banyak pihak rasanya mustahil. Dan ini pula yang kemudian dijadikan dalih oleh para pendukung Gibran, orang-orang termasuk Purnawirawan Jenderal TNI ini ya, yang meminta pemakzulan Gibran itu seperti tidak paham konstitusi begitu. Karena memang kalau secara konstitusi nggak bisa minta ke presiden. Dan itu pula yang kemudian menjadi jawaban Wiranto, bahwa seorang presiden itu tak memiliki wewenang yang tak terbatas. Artinya kewenangan presiden itu memang terbatas, dan memang sesuai dengan teori pemisahan kekuasaan, trias politika begitu. Ya, kekuasaan untuk memakzulkan seorang wapres itu bukan kekuasaan eksekutif, tapi kekuasaan legislatif ya, kontrol Dewan Perwakilan Rakyat bersama DPD di lembaga yang namanya MPR gitu. Tapi sebenarnya kalau dalam konteks usulan kan bisa saja presiden meneruskan usulan itu ke MPR begitu. Nah, mereka juga berdalih ya nggak bisa dong memakzulkan wapresnya, karena itu kan satu paket dari Pilpres. Jadi kalau mau memakzulkan wapres sama saja ya presidennya sekalian, karena itu dulu satu paket. Nah, yang ketiga, mereka menganggap itu sama saja nggak menghargai proses pemilu atau Pilpres yang dilakukan, karena kan Gibran itu kan dipilih oleh rakyat melalui Pilpres, jadi bukan dipilih oleh Purnawirawan ini begitu. Nah, saya ingin menjawab ya, membantu menjawab tentang apa yang menjadi argumentasi para pendukung Gibran tadi ya. Yang pertama, kalau kita bicara mekanisme, memang mekanisme tadi yang saya jelaskan secara konstitusional demikian, tapi mekanisme ada dua, ekstra konstitusi, di luar konstitusi. Jadi ada dua peristiwa ya, lengsernya kekuasaan itu. Yang satu menggunakan mekanisme konstitusi, yang kedua menggunakan mekanisme non konstitusi, ekstra ya, ekstra konstitusi. Yang menggunakan mekanisme konstitusi itu adalah saat pemakzulan Gus Dur. Itu. Yang menggunakan mekanisme ekstra konstitusi itu adalah pemakzulan Soeharto. Karena Soeharto dulu itu tidak dimakzulkan oleh MPR, tapi dia menyatakan mengundurkan diri setelah ada proses politik rakyat menuntut agar presiden dimakzulkan. Nah, kemudian Presiden Soeharto menyatakan berhenti. Jadi MPR dahulu itu bersidang bukan untuk menurunkan Soeharto, hanya menyetujui pengunduran itu dan mengangkat pengganti Soeharto, yakni B.J. Habibie, diangkat menjadi presiden, kan begitu. Betul. Gitu. Nah, karena itu kalau kita rujuk mekanisme ekstra konstitusi, hari ini pun bisa saja ya MPR langsung bersidang ya dengan dua agenda utama. Agenda pertama memakzulkan Gibran, agenda kedua menetapkan pengganti Gibran, dan itu bisa diambil dari proses politik di MPR, kesepakatan dari partai-partai yang ada, siapa yang ditunjuk penggantinya begitu. Nah, dan kalau itu dilakukan dan bahkan rakyat mendukung, kan selesai juga. Jadi ini untuk membantah bahwa apa yang dipilih oleh masyarakat melalui Pilpres itu nggak bisa dimakzulkan kecuali dengan mekanisme yang diatur oleh konstitusi tadi gitu. Yang kedua, kalau dalihnya dulu dipilih rakyat, ya memang rakyat kan dulu pernah memilih, dan hari ini rakyat pun ya boleh juga punya aspirasi untuk memakzulkan gitu loh. Jangan dianggap aspirasi itu hanya diwadahi dalam proses pemilu ya, di luar proses pemilu dianggap bukan aspirasi gitu. Dan kalau hari ini kita coba tanya ya di masyarakat tuh, yang saya temukan beberapa hal. Yang pertama, mayoritas orang-orang, terutama tokoh ya, yang saya temui itu selalu menyatakan tidak ridho Republik seluas sebesar ini dengan 285 juta jiwa dipimpin seorang Gibran Rakabuming Raka yang hanya untuk pidato pun harus nyontek teks gitulah ya. Dan kita tahu ya banyak sekali ya hal-hal yang dilanggar saat dia bisa maju menjadi wapres kan, termasuk putusan MK nomor 90 yang menyebabkan dia walaupun belum 40 tahun akhirnya bisa maju. Padahal kan di pasal 169 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu kan minimum
usia itu 40 tahun, tapi ditolong oleh Paman Usman akhirnya dia bisa ikut maju menjadi cawapres. Jadi suasana kebatinan tokoh-tokoh yang saya temui rata-rata mayoritas menyatakan nggak ridho dipimpin oleh Gibran. Yang kedua, mereka khawatir karena kondisi Prabowo, jika terjadi sesuatu maka yang naik tahta Gibran. Secara otomatis Gibran ya. Nah, mereka lebih khawatir lagi gitu kalau sampai terjadi itu gitu. Khawatir kenapa? Ya mohon maaf ya, ke semua itu kapasitas itu harus melalui proses ya, termasuk waktu, pengalaman dan seterusnya. Anak-anak muda itu boleh jadi dia menang ilmu, tapi pengalaman, kepiawaian, bagaimana mengelola sebuah negara nggak bisa diperoleh dengan karena dia ahli laptop misalnya, ahli sosmed, enggak, karena itu ada proses. Dan memang boleh jadi orang-orang muda itu lebih bijak, lebih dewasa daripada yang lebih tua, tapi umumnya tentu yang berpengalaman jauh lebih bijak. Nah, Gibran ini tidak memenuhi dua kriteria sekaligus, dari sisi usia pengalaman jauh ya, dari kapasitas tentang bagaimana mengelola ya memang masih bocah gitu. Itu pendapat mereka ya. Kan kita tidak menemukan sikap yang bisa kita kategorikan matang ya pada diri Gibran gitu loh. Sederhana saja untuk pidato saja kan ya, atau untuk memberikan sambutan saja kan terlihat mana orang yang sebenarnya memiliki kapasitas kelayakan sebagai pemimpin dan mana yang sebenarnya ya masih harus banyak belajar gitu. Lalu masyarakat juga menginginkan keadaan hari ini kan lebih sulit gitu, dan bisa jadi lebih sulit itu kan di faktor kepemimpinan. Betul. Dan faktor kepemimpinan itu memang yang mereka itu menyorot dua-duanya ya. Dua-duanya maksudnya termasuk Prabowo, tapi sorotan kuat ke Gibran lebih. Kenapa? Ya karena tadi banyak ketidaklayakan yang ada pada Gibran, sehingga problemnya ini belum sampai kepada apakah dia bisa memimpin dengan baik. Yang pertama adalah problem sebenarnya dia itu tidak layak jadi pemimpin. Nah, itu yang dirasakan rakyat. Sehingga kalau kita bicara aspirasi yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI, khususnya poin tentang pemakzulan Gibran ya memang di masyarakat banyak terjadi itu. Dirasakan rakyat. Artinya itu bukan hanya menjadi domain aspirasi Purnawirawan TNI ya. Dan kita tahu yang tanda tangan kan bukan kaleng-kaleng, sampai yang mengetahui ikut Jenderal Tri Sutrisno kan ya. 3 matra semuanya taken, darat, laut, udara ya kan. Itu luar biasa gitu. Saya kira ini harus menjadi perhatian seluruh pihak. Tidak bisa menganggap ini hal yang sepele. Kalau tuntutan itu keluar dari ya mungkin saya ya yang bukan orang yang punya legacy ya dalam konteks bernegara, boleh saja diabaikan. Tapi kan ini tuntutan dari purnawirawan bahkan dengan pangkat yang beragam ya, ada jenderal, ada kolonel, macam-macam tuh. Dan yang menarik kan ini sudah mulai diamplifikasi baik melalui sosial media kan, banyaknya dukungan. Termasuk kami yang beberapa waktu lalu konsolidasi ke Bandung dengan tokoh Bandung, itu kan selain ya menuntut penghentian proyek PIK 2 itu termasuk mendukung tuntutan Purnawirawan TNI ini untuk memakzulkan Gibran. Dan hari ini saya baca ada aksi di Magelang. Magelang itu kan pusatnya pelatihan militer ya, Akmil di sana. Ada dukungan aksi untuk mendukung 8 poin pernyataan dari Purnawirawan TNI ini gitu. Jadi itu yang menurut saya menarik. Jadi bolanya terus menggelinding begitu Bung Arif ya. Iya. Ya, sebagaimana kita tahu Bang Ahmad Khazainuddin juga kalau kita ingatkan lagi ya apa yang disampaikan oleh Koni pada waktu itu ketika masih di Rusia. Dia juga sempat menyampaikan bahwa ada dugaan ya kemungkinan nanti Pak Prabowo tidak sampai 2 tahun dan Gibran akan memimpin. Nah, ini kan memancing kekhawatiran tersendiri ya pada waktu itu, terutama para purnawirawan jenderal ini. Dan kita tahu semua juga namanya purnawirawan jenderal TNI itu kan punya nasionalisme dan kecintaan terhadap negerinya yang sangat tinggi, dan mungkin diantaranya adalah mereka tidak rela ketika negerinya dipimpin oleh Mas Gibran Raka Buming Raka. Tapi Bang Ahmad Khazainuddin di sisi lain seperti yang ada di komentar Bang Ahmad Khazainuddin tadi, saya juga sempat baca sedikit, ada juga masyarakat yang menganggap bahwa Pak Jokowi dan Pak Gibran ini mendapatkan dukungan mayoritas rakyat Indonesia, kata netizen ini Bang Ahmad Khazainuddin. Akhirnya kemudian ini terbelah. Nah, ini apakah sebenarnya itu murni dari rakyat atau memang secara sistematis itu ada memang sengaja dikondisikan seperti itu supaya kita selalu beradu, atau memang
rakyat Indonesia ini masih mayoritas dalam tanda kutip nggak memahami fakta seperti yang kemudian kita pahami selama ini, Bang Ahmad Ghazali. Ya, kalau saya melihat dukungan untuk Jokowi itu kan banyaknya dikoordinir di dunia sosial media ya. Yang di dunia sosial media itu tidak memiliki akar atas pendapat yang disampaikan, karena satu orang bisa punya akun sosmed 10, 100, 1000 dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat ada 1000 orang yang berpendapat, ya mereka menyatakan terima kasih Pak Jokowi begitu. Bisa jadi hanya satu orang gitu. Walau kita katakan itu juga bisa berlaku kepada yang kontra Jokowi Gibran. Nah, cara melihatnya bagaimana untuk melihat yang genuine ya, yang asli yang kita lihat orang-orang yang muncul langsung nampak wajahnya. Kan hari ini tokoh-tokoh yang langsung muncul nampak wajahnya banyaknya yang kontra, sampai berani menyatakan meminta Prabowo memajukan Gibran. Sementara yang pro Jokowi kan cuma rame di sosmed, nggak ada orangnya gitu. Nah, kita bisa jadikan parameter itu cuman aktivitas yang tidak organik, artinya itu permainan teknologi ya, dalam hal ini buzzer ya. Nah, itu kan gini aja, di Purwodadi Jenderal itu kan kemarin ada banyaklah jenderal-jenderal lah ya, sampai 89 kolonel dan seterusnya itu kan kita tahu. Cuman tolong pemirsa jangan telepon saya dulu. Ini saya lagi siaran pemirsa jangan telepon saya dulu, saya lagi siaran. HP-nya untuk siaran ya. Enggak nonton YouTube. Iya, nonton YouTube ya. Nah, kan kita nggak melihat satu saja Purnawirawan Jenderal yang menyatakan saya berada di belakang Gibran, kan nggak ada. Berarti kan nggak ada suara yang mendukung gitu loh. Iya. Nah, kalau ada silent majority yang ini apa sih? Kalau ada silent majority yang menyatakan diam terhadap ramainya, kalau ada ya silent majority yang diam atas ramainya sebuah isu, berarti diamnya itu tanda persetujuan terhadap isu itu. Dan hari ini katakanlah kalau banyak purnawirawan jenderal lainnya diam terhadap pernyataan itu, berarti yang lainnya juga setuju. Gitu. Jadi bukan sebaliknya gitu. Artinya statement tentang yang masih sayang Pak Jokowi, ya cinta Pak Mas Gibran, ya hidup mati bersama Jokowi, ya itu segelintir saja. Dan kalau yang tampil di publik itu kan rata-rata orang-orang itu ya. Misalnya nih yang membela ijazah Jokowi itu ya ahli sih, tapi ahli masak gitu. Bukan ahli forensik digital. Ada juga ya dia alumni sih, tapi bukan alumni kampus ternama, alumni kampus Ruko gitu. Ya dia ahli sih, tapi ahli intimidasi karena dia mantan preman ya. Yang mendukung begitu-begitu gitu. Beda dengan yang mengkritik ijazah Jokowi kan jelas ada Dr. Rismon alumni UGM. Ya, ada Dr. Tiva juga alumni UGM, ada Dr. Roy Surya juga alumni UGM, dan mereka memang punya kapasitas keahlian di bidang itu. Bukan ya Master Chef kok menyatakan ijazah asli itu nggak nyambung. Kalau Master Chef menyatakan Pak Jokowi itu rasanya pahit sekali, saya udah mencicipi, nah kita percaya karena terkait rasa kan. Nah ini kan terkait keaslian ijazah, kok yang ngomong Master Chef itu kan hil yang mustahil. Oke, Bang Ahmad Ghazali tadi di awal sempat menyampaikan ada dua ya. Yang pertama adalah secara konstitusional dan cukup panjang tadi disebutkan. Betul. Ada yang kedua adalah non konstitusional, di luar ya, ekstra makanya. Ekstra konstitusional. Tapi ada hal yang menarik juga ini Bang Ahmad. Apa itu? Jadi beberapa waktu yang lalu kita masih ingat bahwa dalam perkara ijazah palsu juga Mas Gibran ini juga dikatakan bermasalah ya, terutama Dr. Tiva membongkar bagaimana sejarah pendidikannya Gibran Raka Buming Raka, dan Roy Suryo membongkar juga bagaimana akun Cili Pali itu ternyata punya Gibran Raka Buming Raka ya. Fufu Fafa ya. Makanya itu dulu Fufu Fafa, dan itu juga jadi salah satu pintu masuk dulu ya, untuk segera mereka nggak setuju lah intinya kalau Gibran jadi wapres pada saat itu. Nah, apakah ini juga bisa menjadi celah Bang Ahmad Ghazali? Sebenarnya begini ya, proses pemajulan itu dengan atau tanpa alasan ya bisa saja dilakukan. Ya. Yang penting disepakati atau tidak.
Hanya memang untuk mendapat kesepakatan kan harus ada alasan. Oke. Nah kalau kita bicara alasan tapi itu terlalu banyak pintu, terlalu banyak alasan. Tinggal mau atau enggak gitu loh. Terlalu banyak pintu ya Bang Ahmad ya. Iya, jadi nggak usah ngomongin yang banyak sekali gitu kalau mau dikorek-korek. Tinggal mau dieksekusi enggak. Nah karena itu ketika purnawirawan prajurit TNI menyuarakan itu kan sebenarnya sudah akumulasi rasa yang mereka pendam dan berusaha disalurkan melalui ruang privat, yakni dengan ketemu presiden langsung, tapi juga tak menemukan saluran, akhirnya ya mereka luapkan ya dalam bentuk forum publik gitu. Ya. Nah kronologisnya kan sejak Februari sebenarnya pengen ngadep langsung ke Pak Prabowo. Cuman yang nggak ada respon, mungkin orang-orang di sekeliling Prabowo ini menghalangi informasi itu, banyak pengkhianat lah di sekitarnya. Ya mau tidak mau akhirnya menjadi konsumsi publik, dan hari ini sudah menjadi bola liar, sudah menjadi istilahnya snowball ya, bola salju yang menggelinding, yang makin ke bawah makin membesar dan melibas apapun yang terlewati begitu. Dan kita dalam konteks seperti itu hari ini ya sebenarnya tinggal melihat apakah mau ikut aspirasi itu atau punya aspirasi yang lain. Nah nampaknya masyarakat saya lihat mengikuti aspirasi itu gitu. Jadi tadi kalau ada yang aspirasi membela dengan menyatakan Jokowi A, B, C, Gibran A, B, C, ternyata ya nggak organik, jadi hanya segelintir orang saja begitu. Oke, ya begitu ya teman-teman semua ya. Jadi saya pikir ini cukup jelas. Baik dengan alasan maupun tanpa alasan sebenarnya bisa saja, asalkan elemen politik itu sepakat semua gitu. Nah, atau minimal Pak Prabowo lah ya mendorong DPR dan MPR, mah selesai juga. Nah yang kedua ini ada yang menarik juga Bang Ahmad. Jadi kan ini kata Bang Ahmad tadi cukup lama ya, bahwa para purnawirawan ini berusaha untuk menemui Pak Prabowo, mendiskusikan tentang poin-poin yang kemarin disampaikan dalam pernyataan sikap tersebut. Nah di antara poinnya adalah bahwa mereka meminta Pak Prabowo itu segera memecat menteri-menteri yang terafiliasi dengan Presiden Jokowi, dan kita tahu ada 13 menteri yang ada di kabinet Pak Prabowo, dan ini cukup besar ya. Yang ini adalah mantan menterinya Pak Jokowi, dan kita tahu semua Pak Jokowi secara politik ya kita bisa menilai lah bahwa Pak Jokowi masih cukup kuat dalam mengendalikan perpolitikan di negeri ini. Nah dari sini apa tanggapannya Bang Ahmad Hussein? Sebentar, saya koreksi kalimat terakhir. Pak Jokowi kuat dalam mengendalikan perpolitikan di negeri ini keliru. Oke. Yang benar Pak Jokowi masih cukup kuat untuk mengendalikan Prabowo begitu. Karena di luar sadis lagi. Iya, kalau kita bicara negeri ini kan banyak. Kayak saya kan nggak bisa dikendalikan Jokowi. Padahal kita kan punya peran politik di negeri ini begitu. Tapi karena presiden itu punya kendali utama dalam sebuah negara, maka seolah-olah semua masih dikendalikan oleh Joko Widodo gitu. Nah menarik alasan Wiranto ketika membuat pagar, bahasa saya itu, agar tidak bisa bertemu aspirasi purnawirawan dengan Presiden Prabowo itu dengan alasan tadi yang di awal saya sebutkan, bahwa presiden tak memiliki kewenangan tak terbatas. Artinya presiden punya kewenangan terbatas selaku pemegang kekuasaan eksekutif kan. Sementara legislatif yudikatif kan nggak dikuasai. Jadi kalau mau makzulkan Gibran kan harus melibatkan kekuasaan lainnya. Oke, mungkin bisa kita pahami ya, walaupun ada jalan lain tadi yang saya sebutkan kan. Tapi dalam konteks untuk membersihkan kabinet dari pengaruh Jokowi itu kan benar-benar kewenangan presiden, makanya disebut hak prerogatif. Kan reshuffle mintanya. Orang-orang yang masih bau-bau Jokowi ini di reshuffle gitu. Maka dalam konteks tuntutan itu sebenarnya tidak ada alasan bagi presiden untuk tidak mendengar atau berdalih kewenangannya terbatas. Karena kewenangan untuk mereshuffle kabinet itu murni prerogatif presiden, tanpa perlu persetujuan DPR, tanpa perlu bersidang di Mahkamah Konstitusi, bahkan tanpa perlu persetujuan ketua umum partai politik, katakanlah demikian gitu. Buktinya di zaman Jokowi beberapa kali mereshuffle, dan itu tidak ada kaitannya dengan DPR, MPR dan seterusnya begitu. Maka hari ini harusnya paling tidak, kalau memang benar Presiden Prabowo Subianto itu mendengar aspirasi koleganya di militer, bahkan seniornya, para purnawirawan jenderal, harusnya ya kalaupun belum bisa memajulkan Gibran karena bukan kewenangannya, dia sudah bisa melakukan reshuffle dan membersihkan orang-orang Jokowi dari kabinet gitu. Karena
orang-orang Jokowi ini kan sebenarnya yang banyak bermasalah dan hari ini terus dikritik publik, misalnya dalam kasus PIK 2. Ya kan, Nusron Wahid sama Sakti Wayu Trenggono itu malah jadi bagian dari masalah kenapa kasus ini tidak segera tuntas gitu, dengan manuver mereka berusaha melindungi aguan gitu. Dan kita nggak bisa lepaskan karena mereka semua juga memang orang-orang yang masih berbau Jokowi gitu loh. Nah ini yang sebenarnya bisa direspon oleh seorang presiden. Namun sayang Wiranto selaku staf khusus di bidang politik dan keamanan justru seolah-olah menganggap aspirasi purnawirawan jenderal itu aspirasi biasa, tak penting, bahkan menuduh dalam tanda petik ya. Itu bikin gaduh karena dia berbicara tentang narasi pentingnya kita menjaga stabilitas karena kita sedang menghadapi banyak masalah begitu. Seolah-olah kan jangan tambah masalah dengan gaduh itu. Harusnya kalau kita sadar negara kita sedang banyak masalah agar stabil gitu. Salah satunya untuk menstabilkan negara kita dan menghindari banyak masalah ya dimakzulkan Gibran gitu. Itu akan menstabilkan gitu. Jadi kan ketika Purnawirawan itu mengajukan 8 poin saran kepada presiden kan itu sebenarnya untuk membuat stabil gitu. Hari ini yang bikin nggak stabil kan itu, makanya muncul sampai ada istilah matahari kembar itu kan. Itu karena ada kekuasaan lain di luar kekuasaan yang diatur dalam konstitusi dan itu kekuasaan ilegal gitu. Ilegal ya Bang? Iya. Oke. Ya demikianlah teman-teman wawancara eksklusif kita kembali dengan Bang Ahmad Khozinuddin, dan mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai tanggapan respon terhadap berita yang berkembang soal usulan pemakzulan Gibran dari para purnawirawan TNI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.